Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maila Hana Putri dari SMA Negeri 103 Jakarta. Yang saya hormati, para dewan juri, para guru pembimbing, serta peserta lomba debat Adves UI tahun 2025. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang dengan tegas menolak mosi yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa digitalisasi pelayanan publik lebih efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dibandingkan melalui metode pelayanan publik konvensional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pelayanan digital. Pelayanan digital adalah penyelenggaraan pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara daring untuk memenuhi kebutuhan publik, menggantikan sistem konvensional dengan proses yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Pelayanan digital adalah cara yang sangatlah baik, namun menurut kami mosi ini justru tidak tepat karena Indonesia mengalami kesenjangan digital dan kurangnya pemahaman digital. Hal ini dikarenakan perbedaan zaman yang sangat jauh dan juga kurangnya penerimaan literasi digital serta penggunaan media digital yang minim. Oleh karena itu, tim kontra akan membuktikan bahwa mosi ini lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi. Coba Bapak Ibu bayangkan, ancaman cyber, serangan cyber seperti phishing, penipuan melalui tautan palsu, malware, perangkat lunak berbahaya, dan ransomware, tebusan data, sering menargetkan instansi pemerintah karena memiliki data-data yang sangat berharga. Kelemahan sistem informasi yang tidak diperbarui secara rutin, rentan terhadap celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh peretas. Kesalahan manusia atau human error. Kesalahan seperti mengirim data ke orang yang salah, menyimpan data di perangkat umum, atau lupa logout akun dapat membuka celah keamanan data. Penyalahgunaan akses internal. Pegawai atau ASN yang memiliki akses ke sistem dapat menyalahgunakan akses tersebut untuk kepentingan pribadi atau menjual data. Pelanggaran privasi dan kebocoran data. Data pribadi warga yang bocor dapat digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencurian identitas dan penipuan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian finansial. Biaya besar diperlukan untuk pemulihan sistem, kompensasi kepada korban, denda regulasi, serta dampak reputasi yang buruk. Penurunan kepercayaan publik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan layanan digital jika mereka merasa data pribadi mereka tidak aman. Ancaman keamanan nasional. Data yang dicuri bisa dimanfaatkan untuk spionase, sabotase, atau serangan yang mengancam stabilitas nasional, solusi, dan mitigasi. Dan pelayanan digital ini membutuhkan biaya awal implementasi. Digitalisasi memerlukan investasi yang besar untuk infrastruktur IT, pelatihan pegawai, dan pemeliharaan sistem. Jika tidak direncanakan dengan baik, maka biaya ini bisa membebani anggaran rakyat, negara, dan daerah. Potensi eksklusi sosial. Jika pelayanan hanya tersedia secara digital, tanpa alternatif non-digital, kelompok rentan seperti difabel, lansia, atau masyarakat adat bisa terpinggirkan dan tidak dapat mengakses layanan secara optimal. Seperti studi kasus berikut, dengan penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik, terutama melalui penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital di Bojonegoro, terdapat banyak pro dan kontra dengan menerapkan e-government. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik. Studi kasus identitas kependudukan digital Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu contoh ketidaksiapan masyarakat dalam memasuki era digital pelayanan publik. Studi ini meningkatkan pemahaman tentang pro dan kontra digitalisasi pelayanan publik, khususnya di Bojonegoro.
dan menekankan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sukses dalam menerapkan transformasi digital di tingkat lokal bergantung pada kegiatan yang dapat meningkatkan inklusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Data mining, machine learning, sensor teknologi, dan servis otomatis merupakan beberapa contoh potensi baru dalam digitalisasi pelayanan publik. Studi kualitatif. Dengan menggunakan studi potensi baru dalam digitalisasi untuk melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan para informal di lokasi penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan. Fokus penelitian dalam pada individu yang menggunakan aplikasi IKD, khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Bojonegoro, belum siap dalam penggunaan fasilitas layanan digitalisasi. Dan ini bukti nyata bahwa Indonesia sangatlah rentan kurangnya literasi, tidak bijaknya dalam penggunaan digital. Selain itu, implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kompetisi SDM aparatur, dan biaya pengembangan yang besar. Demikian dari saya, kini giliran Atalah untuk menyampaikan pandangannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Atala Mojo sebagai pembicara 2. Saya akan membuktikan mosi ini dengan data-data sebagai berikut. Indeks Literasi Digital Nasional. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo bersama Kata Data, indeks literasi digital di Indonesia berada di level sedang. Pada tahun 2021, skor indeks adalah 3,49 dari skala 1 sampai 5. Pada tahun 2022, skornya naik sedikit menjadi 3,54. Perbandingan dengan negara lain, tingkat literasi digital Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di kawasan ASEAN. Pada tahun 2023 dilaporkan bahwa tingkat literasi digital Indonesia hanya sekitar 62%, yang merupakan angka terendah di ASEAN. Rata-rata literasi digital di ASEAN adalah 70%. Sebagai perbandingan, negara maju seperti Korea Selatan memiliki tingkat literasi digital hingga 97%. Berikut adalah hambatan dan juga hal yang membuat Indonesia masih kesulitan mengembangkan pelayanan digital. Yang pertama, maraknya penipuan di Indonesia. OJK melaporkan bahwa uang sebanyak 1,25 triliun rupiah hilang akibat penipuan hanya dalam 4 bulan terakhir di tahun 2024. Dan total laporan yang dihimpun pada Pusat Aduan Penipuan atau IASC sejak akhir 2024 mencapai 225.000 laporan dengan kerugian mencapai 4,6 triliun rupiah. Keamanan data dan kepercayaan publik yang rendah. Skor Nasional Cybersecurity Index atau NCSI pada 2022 tercatat di angka 38,96, termasuk terendah ketiga di antara negara G20. Secara global, berada di peringkat ke-83 dari 160 negara, menunjukkan kerentanan serius dalam menghadapi kebocoran data. Terdapat laporan kebocoran 102 juta data personal dari satu kementerian, menunda upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Yang ketiga, serangan ransomware ke Pusat Data Nasional. Pada 20 Juni 2024, Sistem Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang mengelola berbagai layanan publik diserang oleh ransomware varian baru bernama Braincipher, turunan dari Lockbit 3.0. Serangan ini menyebabkan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta lumpuh, memicu antrean panjang dan kekacauan operasional di pintu keluar imigrasi. Mengambil poin penting dari kasus Bujorka, yaitu anonim yang meretas data masyarakat Indonesia seperti NIK, KK, dan lain-lain.
Ia juga membocorkan data BPJS sebanyak 91 juta orang dan pelanggan Indihome sebanyak 26 juta pelanggan. Kasus ini memberikan fakta bahwa Indonesia masih rentan kebocoran data dan tidak efektif dalam hal pelayanan digital. Yang keempat, dampak sosial dan tenaga kerja. Mantan Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Jokowi, pernah mengatakan bahwa hingga 85 juta pekerjaan berpotensi hilang dikarenakan oleh otomasi layanan digital. Saat ini dapat dilihat bahwa banyak pekerjaan di Indonesia yang diambil alih oleh pelayanan digital. Meskipun lebih efektif untuk memudahkan akses ataupun pekerjaan, namun hal ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan pengangguran semakin banyak. Poin ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum siap untuk digitalisasi pelayanan publik dan mesejahterakan masyarakat dengan akses website dan aplikasi yang menggunakan data pribadi dan pengamanan data pribadi yang belum matang, memudahkan hacker untuk akses data pribadi masyarakat atau bahkan data sensitif tentang negara yang akan dijual atau disebarkan ke publik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Digitalisasi ini membuat lowongan pekerjaan semakin menipis dengan keadaan penduduk semakin meningkat, membuat banyak pengangguran di Indonesia sedangkan SDM dengan usia produktif yang banyak. Hal lebih lanjut, tidak semua layanan bisa atau cocok untuk digitalisasi, contohnya seperti pelayanan kesehatan. Walaupun sudah ada aplikasi untuk konsultasi kesehatan, tetapi untuk konsultasi kesehatan perlu untuk tatap muka dengan dokter agar lebih efektif. Kesimpulan ini dapat membantu argumen atau mosi kontra ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke pembicara 3. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Almira sebagai pembicara ketiga dari tim kontra SMAN 103 Jakarta. Seperti yang rekan saya sampaikan tadi, digitalisasi mungkin bisa menjadi kemudahan bagi sebagian orang. Tetapi untuk yang lainnya mungkin saja itu membuat mereka semakin sulit untuk mengakses fasilitas publik yang ada. Terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Mereka terkendala dalam mengakses fasilitas pelayanan digital karena ketidakmerataan pelayanan internet, terbatas jabaran elektronik dan komunikasi seperti HP dan laptop. Pelayanan publik yang dijadikan digital tentunya dapat mendorong akuntabilitas dan pelayanan publik. Tim kami mengakui hal tersebut. Tetapi di satu sisi yang lain, digitalisasi tersebut dapat menjadi masalah baru dalam pelayanan digital di daerah tertentu yang pelayanan internetnya belum merata. Digitalisasi juga rentan untuk beberapa kaum seperti difabel dan lansia. Contoh nyatanya adalah penerapan e-government di Bojonegoro. Meskipun pemerintah berpendapat bahwa digitalisasi layanan publik itu adalah hal yang positif, tetapi pada kenyataannya masyarakat belum siap dengan hal tersebut. Sukses dalam penerapan transformasi digital di tingkat lokal bergantung pada kebijakan yang dapat meningkatkan inklusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Digitalisasi dalam pelayanan publik memiliki banyak tantangan, meskipun memang perlu diakui hal tersebut dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Hal tersebut memang positif, tetapi jika masyarakat yang dijadikan sasaran dalam pelayanan tersebut belum siap dengan digitalisasi, hal tersebut hanya akan menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Menurut data NSCI yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Indonesia berada di peringkat ke-83 dari 160 negara, terendah ketiga di antara G20. Bahkan terdapat laporan kebocoran 102 juta data personal. Hal tersebut menunda upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan digital pemerintah. Hal tersebut adalah bukti nyata
bahwa masyarakat Indonesia belum siap untuk digitalisasi layanan publik. Coba Bapak Ibu renungkan bagaimana jika suatu saat data tersebut diretas oleh hacker. Contohnya adalah kasus peretasan pada Pusat Data Nasional. Ada lebih dari 200 layanan publik, lebih tepatnya 210 layanan publik yang lumpuh akibat peretasan tersebut. Bahkan di antara data pribadi yang direbut terdapat data-data untuk imigrasi dan PPDB. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, digitalisasi mungkin memang membawa banyak dampak positif, tetapi digitalisasi juga dapat membawa dampak negatif. Karena digitalisasi meningkatkan angka pengangguran. Mengapa demikian? Mantan Presiden ke-7 Indonesia pernah mengatakan bahwa 85 juta pekerja berpotensi hilang pekerjaan dikarenakan oleh otomasi layanan digital. Dengan skor literasi digital yang rendah, Indonesia tidak mungkin beralih dari sistem layanan publik konvensional ke sistem layanan digital secara menyeluruh. Bapak Ibu renungkan, skor literasi digital di Indonesia per tahun 2021 hanya 3,49. Meningkat sedikit pada tahun 2022 menjadi 3,54. Sedangkan negara Asia yang lain seperti Korea memiliki skor literasi digital 97%. Kesimpulan dari mosi yang kami paparkan adalah Indonesia tidak mungkin bergerak dari sistem pelayanan publik konvensional ke sistem pelayanan publik digital jika skor literasi digital kita tetap rendah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan skor literasi digital kita, lalu meningkatkan juga kesadaran masyarakat akan ancaman cyber, penyalahgunaan akses internal, penyalahgunaan privasi. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, demikianlah pemaparan mosi dari tim kontra dari SMAN 103 Jakarta. Demikian saya Almira. Saya Maila Hana Putri. Saya Muhammad Atal Diatmojo. Dengan ini mengakhiri sesi pemaparan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.